Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas pengantar akuntansi 1 yang dibimbing oleh Bapak Dr. Sparta di chapter ketiga. Presentasi ini disusun oleh saya sendiri, Hairunisa, 2020-12-11-017. Saya, Satria Purwantoro, 2020-12-11-014. Saya Andini Maharani Putri dengan NIM 2020-12-11-013. Saya Zahra Khairani dengan NIM 2020-12-11-012. Ini adalah garis besar bab yang akan kita bahas, yaitu ada timing issues, basic of adjusting entries, adjusting trial balance, dan alternative treatment of prepared expenses and unpaid revenues. Yang pembaca materi pertama saya serahkan kepada Satria Purwantoro. Adjusting the account timing issues. A. Tujuan pembelajaran 1. Menjelaskan basis akural dari akuntansi dan alasan untuk menyesuaikan jurnal. Akuntansi berbasis akural dan jurnal penyesuaian. Asumsi periode waktu atau periodisitas. Itu adalah akuntan membagi kehidupan ekonomi bisnis menjadi periode waktu buatan. Tahun fiskal dan kalender. Yang pertama, periode waktu akuntansi umumnya sebulan, seperempat, atau 1 tahun. Yang kedua, periode waktu bulanan dan kuartalan disebut periode interim. Ketiga, sebagian besar perusahaan besar harus menyiapkan laporan keuangan triwulanan dan tahunan. Keempat, tahun fiskal adalah jangka waktu akuntansi selama 1 tahun. Terakhir, calendar year, atau disebut 1 Januari hingga 31 Desember. Terkadang akhir tahun perusahaan akan bervariasi dari tahun ke tahun, menghasilkan periode akuntansi baik 52 atau 53 minggu. Akuntansi akrual versus cash basis. Akuntansi berbasis akrual, transaksi dicatat dalam periode terjadinya peristiwa. 1. Perusahaan mengakui pendapatan saat melakukan layanan atau bukan saat menerima uang tunai. Yang kedua, beban diakui pada saat terjadi atau bukan pada saat bayar. Yang ketiga, akuntansi berbasis akrual sesuai dengan IFRS. Mengakui pendapatan dan beban. Pengakuan pendapatan. Kewajiban kinerja yang terpenuhi. Terus ada layanan permintaan pelanggan, lalu ada uang diterima, dan terakhir pendapatan diakui jika kewajiban kinerja dipenuhi. Mengakui pendapatan dan beban. Terus mengakui pendapatan dan beban selanjutnya. Lalu ada kebutuhan untuk menyesuaikan entry. Yang pertama, ayat jurnal penyesuaian atau memastikan bahwa prinsip pengakuan pendapatan dan pengakuan beban diikuti. Yang kedua, yang dibutuhkan setiap kali perusahaan menyusun laporan keuangan. Dan yang ketiga, akan termasuk 1 akun laporan laba rugi dan 1 akun laporan posisi keuangan. Lalu ada kebutuhan untuk menyesuaikan entry. Alasannya, yang pertama, beberapa peristiwa tidak dicatat setiap hari karena tidak efisien untuk melakukannya. Yang kedua, beberapa biaya tidak dicatat selama periode akuntansi karena biaya-biaya ini kadaluarsa seiring dengan berlalunya waktu dan bukan sebagai akibat dari transaksi harian yang berulang. Dan yang ketiga, beberapa item mungkin tidak tercatat.
Jenis entry penyesuaian. Penangguhan. Yang pertama, biaya dibayar di muka adalah pengeluaran yang dibayar tunai sebelum digunakan atau dikonsumsi. Yang kedua, pendapatan diterima di muka adalah kas diterima sebelum jasa dilakukan. Akrual. Yang pertama, pendapatan yang masih harus dibayar adalah pendapatan atas jasa yang dilakukan tetapi belum diterima secara tunai atau dicatat. Yang kedua, biaya yang harus dibayar adalah biaya yang timbul tetapi belum dibayar tunai atau dicatat. Ini adalah analisis setiap akun untuk menentukan apakah akun tersebut lengkap dan mutakhir untuk tujuan laporan keuangan. The basic of adjusting entries. Selanjutnya, ada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian dibuat pada hakikatnya adalah untuk mengoreksi perkiraan-perkiraan tertentu sehingga mencerminkan keadaan aktiva, kewajiban, biaya, pendapatan, dan modal yang sebenarnya. Jurnal penyesuaian dilakukan pada akhir periode akuntansi untuk memperbarui barang-barang tertentu yang tidak dicatat sebagai transaksi harian. Proses rekaman yang menyesuaikan entry ini dikenal atau disebut sebagai penyesuaian. Suatu perusahaan harus menjurnal dan memindah bukukan penyesuaian sebelum penyusun laporan keuangan itu. Tipe dari jurnal penyesuaian ada dua, yang tadi sudah dijelaskan oleh Satria, yaitu ada penangguhan dan akrual. Penangguhan adalah biaya dibayar di muka, biaya dibayar tunai sebelum digunakan atau dikonsumsi. Dan yang kedua, pendapatan diterima di muka, yaitu kas, diterima sebelum jasa dilakukan. Lalu ada akrual. Yang pertama, pendapatan yang masih harus dibayar, yaitu pendapatan atas jasa yang dilakukan tetapi belum diterima secara tunai atau dicatat. Lalu yang kedua ada biaya yang masih harus dibayar, yaitu biaya yang terjadi tetapi belum dibayar tunai atau dicatat. Lalu ada akun yang perlu disesuaikan. Yang pertama ada perlengkapan, yang kedua beban dibayar di muka, yang ketiga beban yang harus dibayar. Lalu ada pendapatan diterima di muka, pendapatan yang masih harus diterima, dan penyusutan aktiva tetap. Nah, ini akun pertama, perlengkapan atau pemangkaian perlengkapan adalah barang yang digunakan untuk kegiatan perusahaan yang habis terpakai dalam jangka waktu 1 tahun. Pada akhir periode akuntansi harus dihitung berapa perlengkapan yang sudah terpakai dan berapa perlengkapan yang masih tersisa. Pencatatan pemakaian perlengkapan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sebagai harta atau aktiva dan sebagai beban. Nah, bisa dilihat di sini sebagai gambar atau contohnya. Misalnya ada di neraca saldo yaitu perlengkapan sebesar 2.000 dan data penyesuaiannya, keterangannya, perlengkapan tersisa 600. Maka jurnal penyesuaiannya di debit adalah beban perlengkapan dan yang dikredit adalah perlengkapan sebesar perlengkapan yang sudah terpakai, yaitu 2.000 dikurangi 500 yaitu 1.500. Nah, tetapi jika neraca saldonya diketahui beban perlengkapan senilai 2.000 dan data penyesuaiannya perlengkapan yang masih ada 2.000, maka akun jurnal penyesuaiannya di debitnya perlengkapan dan di kreditnya beban perlengkapan sebesar yang masih ada atau yang tersisa, yaitu 2.000. Lalu ada beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka ini adalah transaksi yang pada saat terjadinya dikelompokkan sebagai harta, tetapi akan menjadi beban kemudian hari. Beban ini merupakan harta perusahaan yang akan memberikan manfaat di masa yang akan datang. Pencatatan beban dibayar di muka dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dicatat sebagai harta dan dicatat sebagai beban. Nah, bisa dilihat ini contohnya. Jika neraca saldonya ada asuransi dibayar di muka dan data penyesuaiannya pada tanggal 1 Oktober dibayar asuransi untuk 1 tahun, maka jurnal penyesuaiannya di debitnya adalah bebannya dulu, beban asuransi, dan di kreditnya asuransi dibayar di muka sebesar, yaitu dihitung AJP-nya.
3/12. 3 karena dia bilang 1 Oktober dibayar asuransi. Kita ngitungnya dari Oktober, November, Desember, yaitu sebanyak 3 yang sudah terpakai. Berarti 3/12 bulan dikali 24.000, yaitu sebanyak 6.000. Lalu jika neraca saldonya dikatakan beban sewanya 12.000 dan 1 Agustus dibayar sewa untuk 1 tahun, maka jurnal penyesuaiannya di debit adalah sewa dibayar di muka, kreditnya adalah beban sewa, yaitu sebesar 7.000. Karena ini kan 1 Agustus, kita ngitung dari Agustus, September, Oktober, November, Desember itu adalah 5 bulan. Nah, kalau neraca saldonya itu adalah beban, maka kita nyarinya yang tersisa atau yang masih ada. Makanya 12 bulan dikurangi 5 yang udah terpakai, makanya sisa 7. 7/12 kali 12.000, makanya 7.000. Begitu juga dengan iklan dibayar di muka. Lalu yang ketiga ada beban yang masih harus dibayar. Beban yang masih harus dibayar ini contohnya ada bunga, sewa, pajak, dan gaji. Utang beban atau beban yang masih harus dibayar adalah beban yang sudah menjadi kewajiban dilihat dari segi waktu tetapi belum dicatat atau dilakukan pembayarannya. Nah, ini bisa dilihat dari gambarnya contohnya, misalnya neraca saldonya, kalau untuk beban yang masih harus dibayar, kita langsung melihat dari data penyesuaiannya. Data penyesuaiannya di sini adalah gaji yang masih harus dibayar 800. Maka jurnal penyesuaiannya adalah beban gaji di debit dan utang gaji di kredit sebesar 800. Karena ini udah langsung yang harus dibayar 800. Contoh kedua di sini data penyesuaiannya adalah bunga yang masih harus dibayar adalah 1.000. Maka jurnal penyesuaiannya adalah beban bunga di debit dan utang bunga di kredit sebesar 1.000. Lalu ada pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka ini penerimaan kas yang dicatat sebagai kewajiban karena pendapatan belum dilaksanakan. Contohnya ini, misalnya neraca saldonya pendapatan diterima di mukanya 24.000. Data penyesuaiannya 1 November diterima pendapatan untuk 1 tahun. Maka jurnal penyesuaiannya akunnya adalah pendapatan diterima di mukanya di debit dan pendapatan jasanya di kredit senilai 4.000. Karena kita mencari kalau untuk pendapatan diterima di mukanya di debit, kita mencari yang sudah terpakai, yaitu dari bulan November. November, Desember itu ada 2 bulan, berarti 2 bulan yang terpakai. Maka 2/12 kali 24.000, yaitu senilai 4.000, gitu. Nah, terus kalau misalnya yang kedua neraca saldonya ada pendapatan sewa, dan sampai akhir periode pendapatan yang diterima sisa 20.000. Maka debitnya pendapatan sewa di debit dan sewa DTDM-nya di kredit senilai 16.000. Lalu yang kelima ada pendapatan yang masih harus diterima. Nah, pendapatan yang masih harus diterima tuh sama kayak beban yang masih harus dibayar. Ini kita langsung aja melihat dari data penyesuaiannya. Misalnya yang pertama, data penyesuaiannya itu pendapatan yang masih harus diterima 500. Maka jurnal penyesuaiannya piutang di debit dan pendapatan di kredit senilai 500 yang masih harus diterima. Begitu juga ini bunga yang masih harus diterima 800, maka piutang bunga di debit, pendapatan bunga di kredit senilai 800. Nah, pendapatan yang sudah diperoleh tapi belum dicatat atau diterima, pembayarannya itulah yang disebut pendapatan yang masih diterima. Untuk penyusutan aktiva tetap, jadi ini tuh penyusutan aktiva tetap contoh soalnya, misalnya ada neraca saldo peralatannya 10.000 sama akumulasi penyusutan peralatannya 1.000. Nah, di data penyesuaiannya dikatakan penyusutan peralatan disusutkan 10% dari nilai buku. Nah, maka berapa jurnal penyesuaiannya? Nah, kalau jika ada kata-kata nilai buku, maka kita harus mengurangi nilai dari peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan. Makanya 10.000 dikurangi 1.000 adalah 9.000. Nah, baru kita yang besaran disusutkannya 10%, maka 10% dikali 9.000 yang hasil dikurangi tadi, maka 900. Nah, untuk akunnya yaitu beban penyusutan peralatan di debit dan akumulasi penyusutan peralatan di kredit senilai 900.
Nah, contoh yang kedua, misalnya neraca saldonya kendaraannya 100 juta, akumulasi penyusutan kendaraannya 20 juta. Nah, data penyesuaiannya itu penyusutan kendaraan 5% per tahun. Di sini tidak ada nilai buku, dia langsung mengatakan penyusutan kendaraan, maka 5%-nya ini langsung dikalikan oleh nilai kendaraan yaitu 100 juta. Dapatlah 5 juta. Dan akunnya itu beban penyusutan peralatan di debit dan akumulasi penyusutan kendaraannya di kredit sebesar 5 juta. Selanjutnya, the adjusted trial balance and financial statements. Preparing the adjusted trials balance. Setelah semua penyesuaian di jurnal dan dipindah bukukan, perusahaan menyusun daftar saldo setelah disesuaikan atau adjusted trial balance. Tujuannya adalah untuk memeriksa kesamaan saldo debit dengan saldo kredit di akun-akun dalam buku besar. Adjusting trial balance. Ayat jurnal penyesuaian disiapkan di akhir periode akuntansi untuk akrual, pendapatan, akrual biaya, penangguhan, pembayaran di muka, depresiasi, dan tunjangan. Ini adalah neraca saldo kedua yang disiapkan dalam siklus akuntansi. Tujuannya adalah untuk menguji kesetaraan antara debit dan kredit. Setelah jurnal penyesuaian dimasukkan ke dalam pembukuan perusahaan. Ini adalah contoh dari adjusted trials balance. Lanjut. Di akhir periode, biasanya jurnal penyesuaian tuh dibuat lagi dalam bentuk seperti ini. Selanjutnya ada preparing financial statement atau laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan catatan formal dari aktivitas keuangan suatu entitas. Ini adalah laporan tertulis yang mengukur kekuatan keuangan, kinerja, dan likuiditas perusahaan. Laporan keuangan mencerminkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa bisnis pada entitas. Yang pertama ada laporan posisi keuangan atau Statement of Financial Position. Yang kedua ada laporan laba rugi atau Income Statement. Yang ketiga ada laporan laba yang ditahan atau Retained Earnings Statement. Ini adalah contoh dari adjusting trials balance dan financial statement-nya. Ini juga ada dari statement of financials juga. Selanjutnya adalah alternative treatment of prepaid expenses and unearned revenue. Appendix 3A, cara alternatif untuk beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka itu merupakan beban yang terlebih dahulu dibayar sebelum waktunya. Namun, beban dibayar di muka akan mengalami penurunan value karena berjalannya waktu, seperti asuransi, atau karena pemakaian, seperti periklanan. Jika pada saat transaksi, perusahaan tersebut memutuskan untuk memakai keseluruhan sebelum tanggal laporan keuangan berikutnya, maka mereka akan memilih untuk mendebit atau menambah akun beban daripada akun aset. Cara alternatif untuk pendapatan dibayar di muka. Pendapatan diterima di muka adalah transaksi yang sejak awal dicatat sebagai kewajiban, tetapi akan menjadi pendapatan di kemudian hari. Pendapatan ini timbul karena perusahaan telah menerima pembayaran atas suatu pekerjaan, tetapi belum menyelesaikan pekerjaan tersebut. Perusahaan dapat memutuskan untuk mengkredit atau menambah akun pendapatan ketika menerima pembayaran untuk pekerjaan yang akan datang. Di tabel ini kita bisa melihat bahwa untuk menulis penyesuaian untuk beban dibayar di muka itu ada dua. Tergantung alasannya itu apa. Kalau alasannya itu sudah digunakan, maka penyesuaiannya itu adalah beban di debit, lalu aset di kredit. Namun jika alasannya ada akun beban yang belum digunakan, maka
asetnya itu di debit dan bebannya di kredit. Untuk pendapatan diterima di muka juga ada 2 cara. Untuk alasan masih dianggap sebagai pendapatan, maka kewajiban atau utang itu di debit dan pendapatan di kredit. Namun untuk alasan yang masih belum diterima, maka pendapatan itu di debit dan kewajiban atau utang itu di kredit. Appendix 3B, konsep laporan keuangan. Kualitas akan informasi berguna. Dua kualitas fundamental, yaitu relevansi dan representasi yang setia. Pertama, relevansi. Itu mempengaruhi dalam membuat perbedaan dalam keputusan bisnis. Lalu memberikan informasi yang memiliki nilai prediksi dan nilai konfirmasi. Dan materialitas adalah aspek relevansi khusus perusahaan. Suatu item adalah material ketika ukurannya memungkinkan untuk mempengaruhi keputusan investor atau kreditor. Untuk representasi setia, informasi secara akurat menggambarkan yang sebenarnya terjadi. Dan informasi harus lengkap, tidak ada hal penting yang dihilangkan, netral, tidak bias terhadap satu posisi atau lainnya, dan bebas dari kesalahan. Untuk meningkatkan kualitas, maka hasil komparabilitas ketika berbagai perusahaan menggunakan prinsip akuntansi yang sama. Lalu memiliki konsistensi, artinya perusahaan menggunakan pembukuan yang sama, prinsip, dan metode dari tahun ke tahun. Lalu informasi dapat diverifikasi jika diamati, dengan menggunakan metode yang sama, memperoleh hasil yang serupa. Agar informasi akuntansi tetap relevan, maka harus tepat waktu. Dan informasi memiliki kualitas yang dapat dimengerti jika disajikan dengan cara yang jelas dan ringkas. Asumsi dalam laporan keuangan, itu ada 4. Pertama, asumsi unit moneter, bahwa banyak hal-hal yang dapat dinyatakan dalam bentuk uang yang dimasukkan dalam catatan akuntansi. Lalu, asumsi entitas ekonomi, bahwa setiap entitas ekonomi dapat diidentifikasikan dan dipertanggungjawabkan secara terpisah. Asumsi periode waktu, bahwa kehidupan bisnis dapat dibagi menjadi periode waktu buatan. Lalu, terakhir ada kelangsungan hidup, bahwa perusahaan tersebut akan tetap beroperasi di masa depan. Prinsip dalam melaporkan keuangan. Berdasarkan prinsip pengukurannya, ada biaya historis atau prinsip biaya. Prinsip ini menyatakan bahwa nilai aset yang perlu dicatat adalah nilai biaya perolehan aset tersebut. Prinsip ini sangat memprioritaskan kevalidan nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan. Lalu ada nilai wajar. Prinsip ini menyatakan bahwa nilai aset dan liabilitas yang perlu dicatat adalah nilai yang dapat diperoleh apabila aset atau liabilitas tersebut dijual pada nilai wajar atau fair value. Untuk prinsip pengakuan pendapatan, mengharuskan perusahaan mengakui pendapatan dalam periode akuntansi di mana kewajiban kinerja dipenuhi. Lalu, prinsip pengakuan penuh, mengharuskan perusahaan mengungkapkan semua keadaan dan peristiwa yang akan membuat perbedaan bagi pengguna laporan keuangan. Yang ketiga, prinsip pengakuan beban, mendiktekan bahwa upaya atau beban dicocokkan dengan hasil atau pendapatan. Jadi, biaya mengikuti pendapatan. Lalu ada kendala biaya. Dalam memutuskan apakah perusahaan diminta untuk memproses jenis informasi tertentu, pembuat standar akuntansi akan mempertimbangkan kendala biaya dengan cara menimbang biaya yang akan dikeluarkan perusahaan terhadap manfaat yang akan diperoleh pengguna laporan keuangan tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas soal atau discussion session. Ini soal yang pertama. Nah, ini yang nomor 1 di soal E215 itu nomor 1 dia nggak balance, perbedaannya di $525 yang harusnya di debit. Ini nomor 2 itu dia balance ada di 750 dan akunnya di debit.
Yang ketiga itu balance, ada di $100, dan itu cash-nya itu di debit, account receivable-nya di kredit. Yang nomor 4 itu enggak balance atau no, itu ada di 415 dan di kredit. Yang kelima yes, balance, difference-nya $25, supplies-nya di debit, cash-nya di kredit, dan imbalance yang terakhir itu nomor 6 itu di no, $27 di kredit. Selanjutnya ini soal yang kedua, E2.4 LO2. Yang pertama, pada bulan Oktober tanggal 1, Bio Yanseng begins business as a real estate agent with a cash investment of $17.000 Hong Kong in exchange for ordinary shares. Yang kedua, here's a part-time administrative assistant. Yang ketiga, purchase supplies for 1.900 dolar Hong Kong on akun. Yang tanggal 6, sells a house and lot for Si Sao Bills Chi Chow $3.800 Hong Kong for reality service performance. Dan tanggal 27-nya Pai 1.300 Hong Kong dollar on the balance related to the transaction of October tanggal 3. Dan tanggal 30-nya Pai the administrative assistant $2.500 Hong Kong in salary for October. Kita lihat di jawabannya. Ya, pada tanggal 1 cash-nya di debit 17.000 Hong Kong dolar Hong Kong, dan share capital ordinary $17.000 Hong Kong, dan tanggal 2-nya no entry, nggak ada. Yang ketiga ada supplies $1.900 Hong Kong, dan di debitnya ada akun payable $1.900 Hong Kong. Tanggal 6 akun receivable $3.800 Hong Kong, service revenue $3.800 Hong Kong pada kreditnya, dan akun payable di debit $1.300 Hong Kong, di kreditnya ada cash $1.300 Hong Kong. Yang pada tanggal 30-nya salaries X wax expand pada debit $2.500 Hong Kong, dan pada kreditnya ada cash $2.500 Hong Kong. Terus kita totalnya di debit ada $26.500 Hong Kong, dan kreditnya $26.500 Hong Kong. Berarti balance. Untuk soal P2.2, pada April tanggal 1, Emily invested 20.000 cash in her business in exchange for ordinary shares. Nah, jadi pada tanggal 1 April itu cash-nya itu di debit sebesar 2.000, lalu untuk share capital ordinary-nya dikredit 20.000. Pada tanggal 1, hired a secretary receptionist at a salary of $700 per week, payable monthly. Nah, itu bukan transaksi akuntansi, jadi pada tanggal 1 situ disebutnya no entry. Lalu pada tanggal 2, itu ada paid office rent for the month sebesar 1.100. Itu dimasukkan ke akun rent expense di debit sebesar 1.100, lalu di cash-nya itu kredit sebesar 1.100. Pada tanggal 3, purchase dental supplies on account from Dazzle Company sebesar 4.000.
Jadinya supplies-nya menambah, jadi taruh di kredit sebesar 4.000, lalu account payable-nya itu di kredit sebesar 4.000. Tanggal 10, perform dental service and build insurance companies 5.100. Jadi pada tanggal 10, account receivable-nya itu di debit sebesar 5.100 dan service revenue sebesar 5.100. Pada tanggal 11, receive 1,000 in cash advance from Lee Mataruka for an implant. Jadi pada tanggal 11 itu cash-nya di debit sebesar 1.000 dan unearned service revenue-nya di kredit sebesar 1.000. Pada tanggal 20, receive 2,100 cash for service performed from Michael Santos. Jadi pada tanggal 20, cash-nya itu di debit 2.100 dan service revenue-nya di kredit sebesar 2.100. Pada tanggal 30, paid secretary receptionist for the month 2.800. Jadi dimasukkan dalam akun salaries and wages expenses di debit sebesar 2.800 dan di kredit di akun cash sebesar 2.800. Lalu pada tanggal 30 juga terjadi transaksi paid 2.400 to Dazzle for account payable due. Jadi dimasukkan dalam akun account payable sebesar 2.400 dan masuk ke account cash tapi di kredit sebesar 2.400. Lalu jika dijumlahkan debit dan kreditnya itu adalah 38.800 di mana debit dan kreditnya itu balance. Selanjutnya, habis dari jurnal umum, kita membuat ledger. Nah, tadi kan karena udah di jurnal umum udah ada transaksinya, makanya di ledgernya kita memasukkan satu-satu account title-nya. Yang pertama, account title-nya yaitu cash dengan nomor akunnya 101, yaitu ada di tanggal pertama dengan keterangannya itu share capital ordinary, yaitu yang di kreditnya sebesar 20.000 di debit. Lalu di tanggal 2, explanation-nya rent expense sebesar 1.100 di kredit. Nah, ini karena debitnya 20.000, kreditnya 1.100, maka dikurangin menjadi 8.900. Lalu di tanggal 11, explanation-nya unearned service revenue sebesar 1.000 di debit, yaitu debitnya menjadi 9.900. Lalu tanggal 20, explanation-nya service revenue sebesar 2.100 di debit menjadi 22.000 di balance debit. Lalu di tanggal 30, explanation-nya salaries and wage expense, kreditnya 2.800 hingga debitnya menjadi 19.200. Lalu ada di tanggal 30, explanation-nya account payable sebesar di kredit 2.400 hingga dikurang menjadi balance-nya di debit yaitu 16.800. Lalu account title yang kedua, kita membuat account receivable dengan nomor akun 112. Date-nya yang pertama ada di tanggal 10, explanation-nya service revenue sebesar 5.100 di debit dan juga balance. Lalu kita membuat account title yang ketiga yaitu supplies dengan akun nomor 126, yaitu ada di tanggal 3, explanation-nya account payable sebesar 4.000 di debit. Lalu kita membuat account title-nya account payable dengan nomor akun 201, yaitu ada di tanggal 3, explanation-nya supplies sebesar 4.000 di kredit. Lalu ada tanggal 30 dengan explanation-nya cash sebesar 2.400 di debit, sehingga kita kurangi menjadi balance-nya di kredit 1.600. Lalu kita membuat account title unearned service revenue dengan nomor akun 209 dengan di tanggal 11, itu explanation-nya ada cash dengan kredit 1.000. Lalu kita membuat account title share capital ordinary dengan account title 311 di tanggal 1, explanation-nya cash sebesar 20.000 di kredit.
Lalu kita membuat akun title service revenue dengan nomor akun 4.400, mohon maaf, lalu tanggalnya ada di tanggal 10 dengan explanation akun receivable sebesar 5.100 di kredit, dan di tanggal 20 ada explanationnya cash di kredit 2.100 hingga balance-nya di kredit menjadi 7.200. Lalu kita membuat akun title salaries and wage expense dengan akun nomor 726 ada di tanggal 30, explanation-nya cash sebesar 2.800 di debit. Dan yang terakhir di ledger ini kita membuat akun title rent expense dengan nomor akun 729 di tanggal 2, explanation-nya cash dengan besar 1.100 di debit. Lalu kita habis membuat ledger, membuat trial balance-nya, yaitu kita memasukkan akun title-nya berurut dari nomor akun yang terendah sampai yang tertinggi. Yang pertama ada cash di debit 16.800 dengan jumlah keseluruhan cash. Yang kedua ada akun receivable dengan total 5.100 di debit, supplies dengan total 4.000 di debit, akun payable dengan total 1.600 di kredit, unearned service revenue dengan total 1.000 di kredit, share capital ordinary dengan total 20.000 di kredit, service revenue dengan total 7.200 di kredit, salaries and wage expense dengan total 2.800 di debit, dan yang terakhir rent expense dengan total 1.100 di debit, sehingga menjadi totalnya 29.800 di debit dan di kredit, maka seimbang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.